Salam Kak Shalom Ina. Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat bergabung dari Shalom Kang. Shalom. Shalom. Oke, kabar baik dahsyat luar biasa semuanya. Amin. Amin ya. Apapun yang boleh kita alami saat ini, kita mau memutuskan untuk bersuka cita, saudara-saudariku. Amin ya. Jadi walaupun apapun keadaan yang boleh kita alami, satu hal yang kita dapat percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Amin, saudara-saudariku. Amin. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa Allah kita, Bapak kita adalah Bapak yang baik. Ya. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kau baik ya Bapa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
Tuhan yang baik dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Satu hal yang terus kami dapat percayai ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh kami alami, perasaan-perasaan yang boleh kami alami ya Tuhan, satu kami mau katakan bahwa Engkau tetap Allah kami yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kami ya Bapa. Setiap kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yes Tuhan, terima kasih kami mau tinggikan Engkau saat ini ya Tuhan, dan kami mau menyatakan keajaiban Tuhan. Kami mau bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan yang boleh kami alami ya Bapa, sebab Engkau Allah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Perbuatan tangan-Mu besar dan ajaib di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa lah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Siap saudara-saudariku untuk menyatakan kebesaran dan keajaiban Tuhan? Amin ya. Kita jadi orang-orang yang Tuhan boleh pilih, atau dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Amin. Yes. Katakan besar ajaib Engkau Tuhan dan tak tertandingi Tuhan. Sayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
saja mulia ya Bapa. Kemenangan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kekuatan kami di dalam Engkau ya Bapa. Iman pengharapan kami hanya tertuju biar kepadamu saja ya Bapa. Yes God. Oh, thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib. Sungguh ajaib Tuhan kami. Besar sungguh besar Engkau. Engkaulah kemenangan kami ya Bapa. Engkaulah sumber kami. Yes God. Jesus, kami bawakan hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau, Yesus. Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan perbuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Yes, di dalam-Mu Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku
Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mempercayai-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan, akan terus berjalan maju Tuhan, menikmati kemenangan demi kemenangan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyediaan Allah yang sempurna bagi kami. Kami mau hidup di dalamnya ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menolong setiap kami, supaya sungguh kebenaran firman yang kami dengar pada sore hari ini membangkitkan kami, mengubahkan cara pandang kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada gangguan jaringan, tidak ada gangguan dalam perangkat yang kami pergunakan. Semuanya dilancarkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari Engkau yang tolong hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan pemberitaan firman ini dalam pengendalian kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan semua yang ada di rumah-rumah, ya, dimanapun berada. Suara saya jelas? Ya, salam. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang memiliki iman yang kuat. Ya saudaraku, karena pada masa sekarang ini ya saudaraku, kita benar-benar saudaraku harus belajar hidup dengan iman. Kalau enggak saudaraku, kita melihat ada suatu perubahan yang begitu cepat. Ya saudaraku, dan kita pun saudaraku sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, ya, yang sudah ditebus ya saudaraku, kita juga tidak bisa mengatakan kalau kita tidak menghadapi masalah, ya, dalam hari-hari kita. Namun satu yang kita percaya, bahwa Allah beserta dengan kita. Bahwa Allah kita lebih besar dari permasalahan kita. Ya, bahkan firman-Nya berkata, roh dalam diri kita lebih besar dari roh dari dunia ini. Ya, jadi mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh rindu menikmati ya saudaraku apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita lihat, berbicara tentang iman, mungkin kita tidak asing lagi. Ya, Ibrani 11 ayat 1, saya akan baca dengan cepat. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu saudaraku, ya, segala sesuatu ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kita lihat. Jadi mengharapkan sesuatu, saudaraku, yang tidak kita lihat, namun kita percaya itu bisa kelihatan ya, itu bisa jadi. Ya, saudaraku. Bukan pakai kekuatan ya, saudaraku, tapi iman. Iman kemana, saudaraku? Ya, kita juga tahu dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman saudaraku tidak timbul dari perasaan-perasaan kita, dari keadaan-keadaan kita, tapi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Ya saudaraku. Ya firman Kristus. Ya saudaraku, saya berpikir kenapa firman Kristus ya, ya saudaraku ya. Nah, saudaraku kita lihat kitab-kitab di Perjanjian Lama saudaraku, ya itu nubuatan tentang apa yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus.
Jadi dalam Yesus Kristus, saudaraku, apa yang dinyatakan oleh para nabi sudah digenapi di dalam diri dia. Ya, saudaraku. Jadi iman kita timbul karena timbul dari pendengaran dan pendengaran, ya saudaraku, oleh firman Kristus. Nah, kita sudah tahu ya saudaraku. Nah, itulah alasan kenapa kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya saudaraku, kita harus saudaraku merenungkan firman Tuhan. Karena iman kita tidak akan bisa timbul kalau kita tidak merenungkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi kalau ada ada mungkin diajari tentang saat teduh, ya saudaraku, itu bukan menambah pekerjaan, bukan saudaraku aturan-aturan sebuah gereja, bukan. Itu saudaraku salah satu cara saudaraku supaya saudaraku kita bisa beriman. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Ya saudaraku, tentang janji Tuhan, ya saudaraku. Nah, dalam Roma 1 ayat 17 ya dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi ya saudaraku, di dalamnya ya saudaraku, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku, di dalamnya, ya saudaraku, di dalam Kristus saudaraku, ya nyata seluruh kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya saudaraku, jadi kita semua yang sudah dibenarkan ya saudaraku oleh anugerah Tuhan, kita saudaraku, firman Tuhan berkata kita hidup oleh iman. Ya, ini yang sering terjadi ya saudaraku, banyak orang-orang Kristen ya saudaraku tidak mengalami kemenangan, tidak mengalami terobosan, ya hidupnya biasa-biasa saja karena tidak hidup dengan iman tadi. Ya saudaraku, kita tahu tadi iman timbul dari pendengaran. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai orang yang percaya Kristus harus mengupayakan untuk kita dengar firman. Ya saudaraku, makanya dibuat secara teratur ya saudaraku. Seperti ya saudaraku, makanan ya, makanan jasmani. Jadi kita nggak bisa kan nggak makan setiap hari saudaraku, kita kan lemas, kita tidak akan bisa beraktivitas kalau kita tidak makan. Nah, kita juga saudaraku tanamkan di dalam diri kita saudaraku bahwa makanan rohani itu juga penting ya saudaraku. Nah, kadang nggak terlalu kelihatan makan rohani itu kalau kita nggak misalnya merenungkan firman Tuhan saudaraku, sepertinya fisik kita ini nggak ada perubahan. Nggak ada lemes. Nah, tapi sebenarnya secara rohani, saudaraku, sebenarnya ngaco, saudaraku. Ya, nah, ada orang misalnya ngolok-ngolokin orang gitu ya, misalnya ini. Nah, kita timpali, padahal itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita tepat bereaksi. Nah, ya saudaraku, itu sebenarnya mulai firman itu tidak lagi menjadi tidak lagi mendalam ya saudaraku. Nah, makanya perlu ya. Jadi kalau umat Tuhan supaya imannya kuat, saudaraku harus merenungkan firman Tuhan. Nah, tapi begini ya, saya percaya kita sudah banyak dengar firman Tuhan, baik di PA, di Komsel, ya saudaraku. Baik melalui renungan-renungan kita, ibadah-ibadah banyak ya saudaraku. Nah sekarang apakah ya saudaraku iman kita kepada Kristus itu ya saudaraku itu sesuai enggak dengan tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari? Apakah pemikiran kita dipenuhi oleh firman atau hal-hal yang dari dunia? Atau saudaraku pikiran kita, saudaraku dipenuhi dengan perasaan-perasaan atau keadaan-keadaan.
ya, yang ada di sekitar kita. Ya, ini diperhadapkan setiap waktu ya saudaraku, setiap saat kepada kita. Mari kita lihat di Yakobus 2 mulai ayat 14 ya saudaraku. Di sini dijelaskan saudaraku bagaimana iman itu bekerja. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang daripada kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, sekalipun kita sudah dengar tahu firman Tuhan, ya saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Jadi firman Tuhan itu saudaraku, ya harus kita hidupi dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya saudaraku, dalam tindakan-tindakan kita. Makanya firman Tuhan kita dengar, kita renungkan, setelah itu kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Ya saudaraku, firman Tuhan berkata ya saudaraku, firman itu dekat padamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu saudaraku ya dekat ya saudaraku kepada kita, yakni dalam mulut dan hati kita. Ya saudaraku. Bagaimana kita saudaraku menjalaninya dalam keseharian kita supaya kita memiliki iman yang kuat, ya saudaraku. Misalnya yang mungkin yang mudah ya saudaraku dicerna ya, mungkin saya alami saudaraku ya. Saudara mungkin semua tahu ya, saya sedang ya belajar nyetir ya saudaraku. Kalau misalnya saya belajar, saya berdoa, "Tuhan, tolong saya supaya saya bisa nyetir." Saya berdoa saja terus dan saya katakan, saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Tapi kalau saya tidak bertindak, misalnya kursus, salah satu cara ya. Setelah saya kursus belum bisa. Kalau saya berhenti, saudaraku, saya tidak bisa terus. Ya, saudaraku. Mungkin
Aduh, kok belum bisa. Saya coba lagi, saudaraku. Belum bisa. Ya, saudaraku. Saya berdoa lagi, rasanya saudaraku sudah mau putus asa. Saya bilang, aduh, ini bagaimana nih? Menyerah saja sudah. Kan di umur sudah tua kok. Nah, ibu-ibu orang seumur saya udah 50-an. Memiliki WA aja nggak bisa. Nah, kamu kan nggak bisa bawa motor, apalagi bawa mobil. Waduh, itu sangat masuk di akal. Ya, saudaraku. Tapi saya berdoa lagi, Tuhan, ya, saya kan lebih daripada pemenang. Bagi orang sih boleh begitu, tapi bagi saya boleh enggak? Saudaraku, akhirnya saudaraku, saya coba lagi, saudaraku. Saya coba dengan iman, walaupun kadang Tuhan Yesus, sebelum berangkat saudaraku, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, tolong. Ya, saudara pernah dengar saya nabrak orang. Di situ saya hampir menyerah dan tidak mau lagi mencoba. Sudahlah, nasib saya sudah. Penting saya sudah berjuang. Saya nggak bisa untuk mencari mungkin pembenaran. Ya, saudaraku. Sempat saudaraku off lama. Hanya berdoa lagi, saudaraku. Apa iya ya begitu? Di mana mental lebih daripada pemenang itu? Nggak mau yang standar yang biasa, saudaraku. Akhirnya saya bilangin lagi sama Herni, ayo dicoba lagi. Ya, saudaraku, kita di Murjani saja dulu. Jadi di dalam bosan, saudaraku. Di dalamnya gigi 1, gigi 2, saya bilangin saya mau keluar. Sebelum keluar dari lapangan itu, saudaraku, saya gemetar, saudaraku. Ya, tapi saya coba, saudaraku. Bosan di situ, saudaraku. Bosan, saya bilangin. Nah, akhirnya, ayo kita ke gubernuran. Bosan, saudaraku, karena nggak ada tantangan. Ya kan, kosong. Ya kan? Ayo, mulai dari ayat. Ya, saudaraku. Ya, sekarang sedang dilancarin lagi, saudaraku. Jadi Ayani muter-muter, belok kanan, belok ya, saudaraku. Begitu, saudaraku. Nah, walaupun kita tahu Tuhan punya kuasa, bukan berarti Dia mengubahkan tangan kita, kaki kita. Kita harus menggerakkan tangan kita, kaki kita gagal. Kita datang lagi kepada Tuhan. Akhirnya lama-lama saya percaya sangat bisa. Walaupun mungkin nggak secepat yang lain. Ya, saudaraku. Jadi saudaraku, iman yang kuat itu begitu. Mungkin kita berpuluh-puluh kali kita gagal. Berpuluh-puluh bahkan beratus kali kita, saudaraku, gagal, saudaraku. Tapi jangan pernah berhenti. Ya, saudaraku, saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan. Ya, saudaraku, permasalahan apa yang sedang saudara hadapi? Mungkin permasalahan pekerjaan, pasangan hidup, permasalahan suami, istri, anak, kesehatan, keuangan. Ya, saudaraku, saudara melihat mungkin keadaan saudara, saya nggak damai nih dengan keuangan saya. Masa setiap bulan ya capek berpikirnya, ya untuk kehidupan sehari-hari saja bertahun-tahun. Ya, saudaraku, saya tidak bilangin saudaraku setiap orang harus punya mobil 2 atau 3, ya saudaraku ya. Tapi kalau hidup cukup, ya saudaraku, bahkan bukan cukup ya saudaraku sebagai anak Tuhan, karena kehidupan kita itu firman Tuhan menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Berarti saudaraku, ya berlebihlah, bukan pas-pasan. Ya, saudaraku. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya saudaraku, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kalau kita melihat keadaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu membuat hati kita selama ini susah, membuat kita, saudaraku, susah
melakukan perbuatan baik, susah untuk menolong orang, susah untuk bersaksi kepada keluarga kita. Bahkan kita direndahkan, diremehkan. Karena kamu banyak pelayanan, banyak melakukan ini. Ternyata kamu tetap hidup di belas kasihani. Ya saudaraku, berarti saudaraku ada sesuatu yang gak tepat saudaraku. Ya, kalau mungkin pengelolaan, wah mungkin saudara banyak tapi nggak bisa kelola. Atau memang kecil terus ya saudaraku ya. Kok nggak ada susah terus? Ini perlu saudaraku berdoa nih. Tuhan, tolong saya. Renungi firman, cari Tuhan saudaraku. Sampai saudara ketemu janji Tuhan. Sampai saudara benar-benar merdeka, menang di situ. Ya saudaraku, ya saya tidak bilangin saudaraku harus punya mobil 2 atau ini semua, enggak ya saudaraku. Setidaknya kebutuhan pokok kita, ya saudaraku, kita tidak inilah saudaraku, bisalah memberkati ya saudaraku. Walaupun mungkin enggak ini ya saudaraku, saya tidak mengajarkan tentang teori kemakmuran. Nah, tapi karena Tuhan tetapkan kita menjadi berkat ya saudaraku. Nah, itu mungkin saudaraku, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ada apa? Kayak saya tadi kan, ketakutan saya terlalu berlebih. Ya saudaraku, tapi ya untuk menguatkan mental saya, saudaraku, saya bilang, saya lebih daripada pemenang. Saya nggak mau terima nasib saya karena umur saya tidak bisa ABC. Saya tidak aminkan hal seperti itu Tuhan. Ya saudaraku. Nah, begitu juga saudaraku mungkin di dalam rumah tangga saudara, ya pekerjaan saudara, pasangan hidup. Ya saudaraku, saudara berdoa cari Tuhan, Tuhan. Sering sekali saudaraku, kadang keinginan kita itu tidak selesai saudaraku. Nah, atau saudaraku kita memiliki mental saudaraku bukan mental anak raja. Ya, enggak memiliki mental pemenang ya saudaraku. Pasrah. Ya sudahlah, kalau memang begini saja. Ya saudaraku. Kita melihat saudaraku, seorang janda ya saudaraku, janda seorang nabi. Penagih utang datang saudaraku ke rumahnya. Kalau enggak dibayar utangnya, anak-anaknya mau diambil jadi budak saudaraku untuk membayar hutangnya itu. Dia datang ke Nabi, saudara. Bagaimana ini? Tolong saya. Anak saya mau diambil. Akhirnya Nabi datang. Apa yang ada padamu? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Coba, apa yang ada padamu? Dia bilang, saya punya minyak dibuli-buli ya. Minta banyak. Ya, buli-buli enggak mau. Jangan banyak. Ya, saudaraku. Akhirnya diminta sebanyak-banyaknya yang dia bisa. Akhirnya tuanglah minyak itu. Dia tuang. Minyak itu enggak berhenti sampai buli-buli itu habis semuanya. Sehingga dijualnya lah minyak itu. Sehingga bayar utangnya. Ah, di sini kita melihat ya saudaraku. Ya, kita lihat orang nabi ya, mungkin ada hal yang nggak tepat. Jadi gini saudaraku, sekalipun mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Rencana Tuhan sebenarnya tidak gagal karena kelalaian atau kesalahan kita. Kita punya sikap ya saudaraku untuk kembali bertobat. Datang kepada Tuhan untuk kita diluruskan. Nah, kadang mungkin kita masih cara pandang kita, saudaraku, masih budaya-budaya, masih anggapan-anggapan, masih saudaraku, apa pikiran-pikiran banyak orang. Sementara Tuhan membawa kita hidup dalam kemenangannya. Ya, saudaraku. Nah, kita melihat tadi tentang janda. Ya, saudaraku, janda seorang nabi ini tadi. Ya, saudaraku. Kalau dia sampai banyak utangnya, dia suaminya seorang nabi kan mungkin kita berpikir berarti dia dulu nggak bisa mengelola dengan baik. Ya,
Dia dulu mungkin walaupun jabatan seorang nabi bisa saja dia tidak benar hidupnya sehingga dia harus mengalami masalah yang besar. Ya saudaraku. Tapi kan kuasa Tuhan tidak terbatas dengan kelalaian atau kesalahannya tadi. Asal dia punya sikap untuk berbalik dan taat dengan apa yang dipesankan oleh Nabi. Karena di zaman dulu, Nabi itu perpanjangan tangan Tuhan untuk meluruskan umatnya, untuk menuntun umatnya. Ya saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, ya saudaraku, Tuhan mau menolong kita. Bahkan sebelum kita bertobat pun, saudaraku, dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah rela miskin supaya kita kaya. Dia, saudaraku, mau dicambuk, saudaraku, ya, tubuhnya supaya kita sembuh, ya saudaraku. Penyediaannya sempurna. Tapi sejauh manakah kita mempercayai dia? Kita tekun, saudaraku, untuk setia. Nah, kadang ya saudaraku, saat kita menghadapi masalah, saudaraku, kita melihat keadaan sulit untuk berubah. Ya mau bagaimana, kami kan begini keadaannya. Saya cuma bekerja. Itu kan menurut pemikiran saudara. Ya kan? Tadi seperti janda tadi, saya tidak punya apa-apa. Apa yang ada padamu? Dia baru sadar kalau dia punya minyak dikit lagi. Justru yang dikit itu Tuhan buat bisa menyelesaikan persoalan dia. Ya saudaraku. Jadi mari saudaraku, kita melihat, aduh kayaknya anak saya susah berubah, suami saya susah berubah, istri saya susah berubah. Waktu dia belum berubah, kita tambah-tambahin lagi. Memang kamu tidak bisa berubah. Memang kamu keras kepala. Memang kamu pemalas. Bukannya kita katakan, sekeras apapun dia, Tuhan bisa mengubahkan karena kuasa Tuhan tak terbatas. Ya saudaraku, sekeras apapun dia, Tuhan bisa lembutkan karena Tuhan tak terbatas. Waktu kita melihat dia masih keras, kita bilangin, Tuhan jamah dia. Tuhan lembutkan dia, aku percaya kepadamu Tuhan. Makanya tadi firman itu dekat di mulutmu. Ya saudaraku, dekat di hatimu dan pada mulutmu. Tapi sering apa yang kita perkatakan, firman atau keadaan yang ada? Kalau yang ada sama dengan saudaraku begini. Tuhan aku percaya dia sembuh. 5 menit lagi kemudian saudara lain katakan, ya, kok belum sembuh ya? Kenapa ya nggak sembuh ya? Baru kebilangin aku percaya aku sembuh. Sekarang bertanya lagi, sembuh nggak ya? Ya, kita berkekurangan. Aduh ini kurang. Nah, ini kurang, kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Bagaimana nih? Apa yang harus saya kerjakan untuk saya bisa tidak berkekurangan lagi? Mungkin bisa saudara Siman atau teman kita menawarkan, bisakah anak kamu bantuin saya, nemani ini, atau tolong ini. Kita bukan itu cara Tuhan. Ya saudaraku, kalau kita nggak berdoa, kita tidak akan tahu kalau itu cara Tuhan menolong kita seperti Nabi tadi. Ya berjanda itu, ya saudaraku. Kita pikir itu hanya ide manusia saja. Ya saudara. Tapi kalau kita berdoa, ya saudaraku, ya waktu kita berdoa, ya kita diingatkan firman itu. Kadang saudaraku untuk mengubahkan saudaraku cara pikir kita itu kepada pikiran Allah saudaraku. Kadang saudaraku itu butuh saudaraku suatu kadang proses. Ya saudaraku, mengubahkan saudaraku paradigma kita. Pola pikir kita. Ya saudaraku, kita kadang saudaraku kita berpikir ya saudaraku, misalnya kayak saya dulu saudaraku ya. Awal di sini berkekurangan ya saudara.
Saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, saya nih nggak bisa memberkati jemaat nih. Ya, walaupun saya hamba Tuhan, bukan berarti saya yang harus ditolongin mereka. Tapi saya yang harus tetap bisa. Tuhan kan jemaat ini banyak orang-orang muda. Duit ya, berarti pasti kan solusi yang terbaik. Ya saudaraku. Saya jual saudaraku dikirim blue jean ya. Dulu Kalimantan ini masih pakaian kurang saudaraku. Saya jualan nih saudara. Ya. Berikutnya ya saudaraku. Saudara mungkin pernah tahu saya catering ya saudaraku. Nggak pernah kepikir saudaraku kalau tukang catering itu nggak pernah saudaraku. Tapi ada waktu itu suatu keadaan membuat saya harus datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, akhirnya Tuhan kasih ya saudaraku. Sehingga sejak saat itu saudaraku, sejak catering itu saudaraku, saya tidak pernah kekurangan lagi. Karena masa catering itu uang saya dapatkan nggak kepake sama sekali. Bisa kesimpan semuanya. Akhirnya dari uang itu saudaraku mulai saya kelola dengan baik, ya saudaraku, bahkan bisa memberkati ya saudaraku. Nah, jadi saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku, ya itu masalah keuangan. Kalau misalnya saudaraku anak kita, ya saudaraku, mungkin rumah tangga kita, ya saudaraku, kita belum bisa sepaham saudaraku, sejalan. Saudaraku, apakah kita saudaraku dengan keadaan yang ada? Apa kita bilangin Tuhan, saya akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan. Bahwa Tuhan akan berikan saya kekuatan untuk saya mampu ya mengelola usaha yang Tuhan percayakan. Atau saat ini belum ada usaha, saudaraku datang berseru-seru cari petunjuk Tuhan. Tiba-tiba saudara bisa dapat suatu ide ya saudaraku. Yang luar biasa Tuhan, saudaraku, dan ide itu nanti bisa menjadi suatu pegangan buat saudara mungkin seterusnya. Dan sejak saudara lakukan mungkin saudaraku akan ada suatu perubahan. Mari ya, apapun yang saat ini tentang kesehatan saudara. Mungkin pergumulan tentang anak saudaraku. Mungkin pasangan ya saudaraku. Adik-adikku ya yang sedang bergumul tentang pasangan hidup. Mungkin saudara berpikir, aduh sudah umur 30 ini bagaimana ini? Ya. Sudah umur 30 pekerjaan pun belum mapan pulang. Aduh, semuanya lengkap ya saudaraku. Itulah waktunya saudara-saudara harus datang kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ya saudaraku. Nah, kadang kalau kita tidak pegang janji Tuhan, saudaraku, saudara tidak datang, tidak mendapat janji-janji Tuhan, kita bisa jadi kehilangan arah. Ya saudaraku. Kita bisa, saudaraku, tidak memiliki visi lagi dalam hidup kita. Kita banyak ikutan dengan kebanyakan orang. Kita kadang nggak berani ngambil keputusan kalau saudaraku tidak dikompor-komporin orang. Enggak seperti itu saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh saudaraku memperkatakan terus dan kita berdoa, kita nantikan, pasti kita dapat saudaraku jalan keluarnya. Ya saudaraku, saya tidak bilang sampai hari ini Tuhan tidak pernah berdusta. Sampai hari ini saya tidak kecewa dengan semua perjalanan hidup yang Tuhan sudah berikan. Ya saudaraku, tidak ada yang salah ya saudaraku. Asal kita, bukan berarti saya nggak pernah keliru saudaraku, pernah ya saudaraku. Ya, pernah. Tapi bukan berarti kekeliruan membuat saya, saudaraku, Tuhan tinggalkan saya, enggak. Penting kalau udah keliru, cepat aja datang ke Tuhan, Tuhan luruskan kembali. Kemarin saya tidak berpikir seperti ini. Hampir mengambil tindakan seperti ini. Saya sudah meragukan Tuhan atas hidup saya. Ya, saudaraku. Akhirnya kita
saudaraku, kembali lagi. Ya saudaraku, inilah saatnya saudaraku, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya saudaraku, adik-adikku yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin saudara PNS, semua orang sekarang mencari PNS saudaraku. Ya, karena PNS cuma mungkin ada lowongan ya saudaraku. Nah, saudara sudah mungkin lakukan sebaik-baiknya saudaraku. Ya, enggak salah saudaraku. Lakukan yang terbaik ya saudaraku. Nah, tapi Tuhanlah yang tahu ya saudaraku. Sambil saudaraku mencari, menunggu itu, saudaraku juga jangan pasif ya saudaraku. Jangan hanya meletakkan harapan saudara kepada PNS saudaraku. Apa yang bisa dikerjakan saat ini? Ya, minta petunjuk Tuhan. Ya, saudaraku. Kalau enggak saudaraku, kita akan bingung ya saudaraku. Ya, saya pernah saudaraku, saya kagum saudaraku, ada pernah salah satu saudara Siman saudaraku, saya melihat cara dia saudaraku luar biasa saudaraku. Dapatkan sesuatu bahwa dia panggilan dia saudaraku mengajar seperti itu. Ya, apa yang sudah dilamarnya, diharapkannya nggak keterima saudaraku, belum keterima. Ya saudaraku. Akhirnya saudaraku, saya arahkan satu keadaan saudaraku, karena saya pikir kan nggak mesti, kalau ngajar kan banyak cara ngajar ya, nggak mesti satu instansi seperti yang mungkin diharapkannya ya saudaraku. Saudaraku dengan tulus dia ambil saudaraku, dia mulai jejaki. Ya saudaraku, mulai jejaki. Tapi saya rasa Tuhanlah yang paling tahu ya saudaraku. Sehingga saudara dalam keputusan-keputusan terakhir saudaraku, saya melihat saudaraku, Tuhan tolong dia seperti yang didoakannya, yang diharapkannya itu. Tapi dia tidak pasif saudaraku di masa penantian itu. Ya saudaraku, dia cari ya saudaraku. Bahkan saudaraku, mungkin saudaraku bingung apakah ke kiri atau ke kanan ya saudaraku. Ya, untuk saudaraku kita bisa memiliki iman yang kuat, memiliki kepastian untuk melangkah ya saudaraku. Ya, saya tidak bisa membagikan yang saya tidak alami ya saudaraku. Misalnya seperti saya ya saudaraku, dulu untuk memutuskan ke sini, ke Banjarbaru ya saudaraku, saya hanya bilangin gini, Tuhan, ya kalau memang ini kehendak Tuhan atas hidup saya melangkah dengan iman. Saya akan temui koordinator misi. Kalau memang nanti itu mau Tuhan, dia akan memberikan kepada saya. Saya pikir Tuhan bisa cegah kok ya dengan cara ya saudaraku. Akhirnya saudaraku banyak hal saudaraku. Bahkan sebelum itu juga ya saudaraku, Tuhan, saya tidak yakin lagi begini keadaan saya. Jadi kadang saudaraku sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan dengan iman saudaraku, supaya kita memiliki iman yang kuat, iman itu menjadi suatu kenyataan ya saudaraku. Saat saudaraku kita mau melangkah nih, kita bingung ke kiri kah atau ke kanan kah? Ya, kalau kita tidak melihat saudaraku mujizat, akhirnya nanti kita jadi begini ya sama Tuhan, apatis kita jadinya. Benar ya Tuhan itu? Kalau kita tidak melihat terobosan demi terobosan, saudaraku. Ya, waktu itu ya saudaraku, saya bilangin Tuhan, saya nggak yakin lagi karena di kota itu saya nggak bekerja setahun, kena PHK ya saudaraku setahun, itu Krismon. Kecil kemungkinan, mungkin dalam situasi seperti inilah agak sulit juga. Krismon tahun 98, 99 ya saudaraku. Untuk perusahaan industri kecil kemungkinan bisa keterima kerja di Bandung. Tidak ada cara lain selain tinggalkan Bandung, cari tidak perusahaan industri, tambang atau saudaraku perkebunan. Nah, saudaraku. Nah, waktu yang saya pikirkan sebenarnya sebagai utusan misi dua saudaraku yang motivasinya. Satu pekerjaan, satu pelayanan. Ya saudaraku, karena saya butuh pelayanan, karena saya butuh jadi pendana sebelum saya dapat kerja.
Cerdik saudaraku, tapi tulus ya. Saya untuk hidup setahun itu, saudaraku, hidup dari belas kasihan orang karena bawa firman. Karena saya sejak tamat, saya tidak pernah minta lagi ke orang tua saya. Jadi walaupun tidak kerja setahun, saya harus benar-benar bergantung ke Tuhan. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, saudaraku. Jadi saudaraku, waktu ya saudaraku, sudah seperti itu ya saudaraku, saya bilangin, Tuhan saya mau misi. Bagaimana caranya berangkat? Nggak ada ongkos saya. Nah, cari di Bandung nggak ada lowongan kerja. Tapi saya harus bekerja. Ya saudaraku, nggak ada pekerjaan. Saya bilangin, saya akan pakai cara saya untuk misi. Supaya bisa didonasi, dibayarin misi. Setelah nanti di sana, saya akan mencari pekerjaan. Cerdik ya. Ya saudaraku. Cerdik tapi tulus. Tulus, hati saya tulus, saya ingin melayani Tuhan. Tidak ada memanfaatkan. No, tidak ada sama sekali. Ya saudaraku, jadi saya berdoa. Tuhan, saya rindu tahun ini sudah berakhir, tahun 98. Saya berdoa saudaraku, ya pernah saya ceritakan, tiba-tiba lagi berdoa syafaat lewat saudara Siman. Tuhan bilangin, nanti ngomong kepada si A. Kasih tahu apa rencana. Waktu saya ngomong langsung saya diteguhkan. Iya. Ya. Bahwa kami butuh di Kalimantan tenaga misi. Wah, saya langsung. Setelah itu saya datengin penetua koordinator misi. Saya bilangin saya dapat hati tapi untuk Kalimantan. Tapi di sana nanti saya tidak full ya melayani. Saya harus bekerja karena saya anak paling besar. Harus membiayai adik saya. Jujur, tulus. Ya, setelah itu penetua Bang Leo dia bilangin, nggak apa-apa. Kamu pakai saja dana misi ini sampai kamu nanti, walaupun kamu sudah bekerja, kalau kamu masih membutuhkan pakai saja, nggak apa-apa. Ya saudaraku, akhirnya saya tidak ada beban saat saya ada di sini, walaupun saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya lakukan melayani sambil tulus, saudaraku. Ya tulus ya, saya melayani dengan apa yang diberikan oleh Bandung. Sembari saudaraku dengan duit yang dikasih tidak cukup untuk kuliahkan adik saya. Saya berdoa ke Tuhan, Tuhan saya harus bekerja. Akhirnya saya mulai masukkan lamaran kerja sana masukkan. Namun saya datang ke Tuhan, tetap punya hati yang tulus. Ya saudaraku, waktu hati saya tulus saya bilangin begini, Tuhan saya nggak tahu lagi mana yang lebih penting untuk saat ini. Pelayanan harus jadi, dan adik saya juga harus kuliah. Persoalan saya hanya uang. Saya percaya Tuhan bisa lakukan uang, berikan uang bagi saya. Nanti kalau saya ngelamar kerja, pas wawancara, kalau begini, saya akan terima itu. Tapi kalau enggak, berarti bukan itu cara Tuhan. Simple, saudara. Mudah sekali. Nah, jadi saudaraku, orang yang berjalan dengan iman itu ya saudaraku, memiliki iman yang kuat itu, dia fleksibel saudaraku. Dia tidak mengatur seperti yang dia mau. Dia fleksibel. Ya saudaraku, dia datang kepada Tuhan, kalau Tuhan mau begini, oke, teguhkan saya. Kalau Tuhan mau begini, oke, teguhkan saya. Memang kadang ada kekhawatiran, apa kata orang tuamu? Apa kata orang lain? Apa kata ini? Saya bilangin dalam nama Yesus segala suara-suara yang tidak berasal daripada Tuhan, tinggalkan saya. Saya mau mendengarkan suara Tuhan saja. Saya percaya sambil saya berjalan, Tuhan akan tuntun saya. Tuhan akan bawa saya. Karena cara Tuhan itu kan begitu. Dia tidak waktu dia panggil kita, saudaraku, seperti Abraham. Dia tidak memang janjinya, aku akan menyertai kamu, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Ya bintang di langit. Ya saudaraku, berpuluh-puluh tahun belum ada keturunan. Tapi saudaraku, Tuhan datangi Abraham melalui malaikatnya. Saudaraku datangin, teguhkan ya saudaraku perjanjiannya. Jadi orang yang berjalan dengan iman itu saudaraku, sekaligus langsung tahu apa yang akan terjadi di sana. Tidak saudaraku, ada rintangan. Rintangan itu bukan Tuhan nggak sayang kepada kita. Tuhan ingin saudaraku bersihkan semua ambisi-ambisi kita, saudaraku. Dia pengen murnikan semua
semua kekhawatiran, ketakutan kita, pertimbangan kita. Dia mau bersihkan semuanya ya saudaraku. Supaya saat itu sudah bersih, saat Tuhan sudah berikan apa yang dijanjikannya itu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hasilnya itu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya saudaraku. Bukan hanya buat kita ya. Saya sangat bersuka cita ya saudaraku hari ini. Ya saudaraku, kalau saya ke sini ya saudaraku nggak punya keluarga ya saudaraku. Keluarga dulu yang ada saudaraku, saudara ini ke Jakarta, kembali ke Bandung tinggalin saya. Ya saudaraku, namun saudaraku, Tuhan bisa ganti semua. Sekarang saya punya keluarga yang banyak, saudara semua yang mencintai saya kan. Saya tidak takut. Saudaraku, bahkan keluarga seiman di Banjarbaru lebih luar biasa saya rasa di Bandung, saudara, daripada saudara. Bahkan lebih luar biasa saya rasa dari keluarga sendiri pun, saudaraku. Ya saudaraku, itulah Tuhan. Namun dalam proses untuk ke sana bukan gak ada godaan, saudaraku. Godaannya apa? Setahun saya di sini, mulai banyak saudaraku yang suka sama saya, mau melamar saya, saudara. Biasa kalau orang Batak ya saudaraku, di perantauan ya pasti cara orang Batak juga. Itu godaan saudaraku. Saudaraku, saya berdoa lagi, apakah iya ya Tuhan seperti ini? Ya, akhirnya saya bilangin tidak. Ya saudaraku, enggak, saya bilangin ya saudaraku, beberapa kali enggak, saya bilangin, saya enggak yakini karena saya sudah membayangkan kalau iya akan dibawa pindah ke kota lain. Waduh, dan dia sendiri juga belum sungguh-sungguh. Ya Kristen sih, ya saudaraku. Ataupun saya lihat dia sungguh-sungguh, tapi visinya bukan seperti saya, saudaraku. Saya melihat, ya saudaraku, kayaknya susah jalan dengan dia. Ini bisa membuat rencana Tuhan gagal, ya saudaraku, tidak mencapai garis akhir, ya saudaraku. Ya jadi begitu, saudaraku. Abraham, saudaraku, sempat keliru, ya saudaraku. Dia berpikir solusinya, saudaraku, untuk supaya keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang, saudaraku. Mulailah datang istrinya, ya saudaraku, Sarah. Ambillah Hagar tuh, budakku itu, supaya kita punya anak. Dia ambil. Ya saudaraku. Akhirnya lahirlah Ishak. Ya saudaraku. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan. Tapi sakit hati Abraham ya, waktu itu disuruh pergi. Diusir keluar. Pastilah sakit hati seorang bapak ya saudaraku. Ya. Anak dia sendiri disuruh mengembara, saudaraku, yaitu akibat ya saudara dia. Akibatnya kita punya sekarang ya saudaraku. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi, saudaraku. Jadi mari anak-anak Tuhan, kadang saudaraku berputus asa saat ada tantangan, saat ada badai menghadang, saudaraku, saat kita mungkin saudaraku sudah gagal, ya saudaraku, kita putus asa sehingga kita berbalik keluar dari rencana Tuhan. Iblis senang. Tapi mari anak-anak Tuhan, siapapun saudara, mungkin saudara sedang bingung, sedang putus asa, sedang saudaraku hampir menyerah. Saudaraku, menyerah tidak berasal daripada Tuhan, itu berasal daripada iblis. Ia ingin gagalkan rencana Tuhan. Mungkin saudaraku selama ini sudah planning sesuai dengan rencana saudara, saudara takut kalau itu tidak terjadi seperti yang saudara harapkan. Jadilah anak Tuhan yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa dia Bapa yang baik, saudaraku. Bapa yang baik, dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Ya saudaraku, dia tidak memberikan ular, ya saudaraku. Jadi mari anak-anak Tuhan, untuk kita bisa memiliki iman yang kuat, ya saudaraku. Satu, berdoa tidak jemu-jemunya. Ya saudaraku. Kedua, ya saudaraku, ya, hal berdoa yang diajarkan Tuhan, ya saudaraku, seperti seorang teman, ya saudaraku, yang dia kedatangan tamu, ya, yang tidak tahu malu, ya saudaraku.
Ya, padahal temannya itu sudah tidur, tapi karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, akhirnya saudaranya itu, temannya itu, saudaraku, buka juga untuk memberikan dia roti, ya saudaraku. Setelah itu firman Tuhan, mintalah maka kamu mendapat, carilah maka kamu akan menerima, ya saudaraku. Ya, ketok ya saudaraku. Sampai kapan? Sampai saudara mendapatkan kemenangan. Tidak, jangan menyerah saudaraku. Perkatakan terus, katakan terus. Ya saudaraku, anak saya bisa berubah. Ya, usaha saya bisa maju. Ya, saya sembuh, saya sehat di dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun mungkin apa kata dokter, tapi saya percaya Tuhan saya ajaib. Tuhan bisa mengubah keadaan tadi. Mungkin janda tadi tidak akan pernah kepikir kalau minyak yang sedikit itu bisa menyelesaikan persoalannya. Mungkin kita juga sudah ditutupi mata kita dengan masalah yang besar itu. Kita sudah panik ya saudaraku. Kita lupa kalau masih ada sesuatu yang Tuhan mau pakai itu ya saudaraku. Tuhan mau kerjakan itu kepada anak-anaknya yang mencintai dia, yang percaya kepadanya, yang sudah ditebus oleh darahnya. Penyediaannya sempurna bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu saudara-saudaraku semua. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita di tahun ini bisa berkemenangan saudaraku mengatasi persoalan kita. Saya berdoa supaya setiap kita umat Tuhan memiliki iman yang kuat ya saudaraku. Tidak menyerah dengan semua tantangan. Terus memperkatakan yang benar. Datang kepada Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Kami apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat. Kadang kami sudah pada titik menyerah Tuhan. Kami merasa bahwa Tuhan tidak bisa lagi mengubahkan. Kadang kami sudah mau menerima nasib kami begitu saja Tuhan. Namun pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Bapa sangat mengasihi kami. Bapa ingin menolong kami keluar dari persoalan kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita katakan, ku yakin Engkau berfirman. Hidupku hanya ditentukan
inilah waktunya untuk kami sungguh-sungguh Tuhan beriman sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak terima keadaan-keadaan kami di mana kami tidak bisa bersaksi, di mana hati kami bersusah ya Tuhan. Tapi biarlah kami melihat bahwa Engkau Bapa yang baik. Kami adalah ahli waris-Mu ya Tuhan. Bahwa hal-hal yang terbaik Tuhan telah Kau sediakan bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Supaya kami menjadi tanda ajaib-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau luar biasa. Silakan umat Tuhan duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita mengambil perjamuan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang ada di rumah-rumah, mungkin ada orang-orang baru yang beribadah bersama-sama sebelum kita mengambil perjamuan supaya dilayani dulu lahir baru. Terima kasih Tuhan, kalau pada awal bulan ini kami mengambil perjamuan kudus ya Tuhan, bukan karena rutinitas ya Tuhan. Kami sangat percaya ya Tuhan, bahwa saat kami Tuhan memakan roti dan memecah-mecahkannya Tuhan, kami memperingati Tuhan, apa yang telah Kau kerjakan Tuhan, kemenangan yang telah Kau lakukan ya Tuhan. Dan saat kami mengambil Tuhan cawan Tuhan, dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami meminumnya ya Tuhan, kami memperingati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat kami makan roti Tuhan, dan minum ya Tuhan, kami memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikan kami menjadi tanda ajaib-Mu Tuhan. Bukti karya-Mu di kayu salib Tuhan. Yang sudah Tuhan menyelesaikan segala kutuk-kutuk dosa kami. Dan kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami. Pakai kami Tuhan. Mengalirlah kekuatan-Mu Tuhan. Mengalirlah kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Yaitu anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa kami atasi. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan roti perjamuan yang kita mau makan bersama-sama. Kita ingat bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib buat dosa kita. Tubuhnya sudah terpecah-pecah dan darahnya sudah tertumpah bagi kita. Dan Dia sudah menebus kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kami Tuhan akan memakan roti ini dan meminum Tuhan, cawan Tuhan perjanjian baru Tuhan. Kami sedang Tuhan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Ini hidup kami, pakai kami. Jadikan kami menjadi tanda ajaib-Mu. Bukti karya nyata-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini yang sudah Kau tebus Tuhan. Kami sangat percaya kemenangan Kau sediakan bagi kami. Terima kasih. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat cawan Tuhan. Cawan ini perjanjian baru Tuhan yang telah dimateraikan oleh darah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita mengingat apa yang Dia sudah kerjakan. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sedang bingung. Mungkin dalam putus asa. Mungkin hari ini juga kita sedang baik-baik. Di hari-hari ke depan mungkin ada badai tantangan kehidupan. Percayalah, karya Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan segala kuasa apapun juga, itu akan memberikan kita kemenangan. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku bersamaku, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersamaku, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Tuhan, kami terima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam seluruh kehidupan kami. Kami terima kemenangan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Dan kami terima ya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, yang memampukan setiap kami ya Bapa untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga kemenangan itu benar-benar boleh kami alami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat setiap kebenaran firman-Mu. Dan mari Roh Kudus yang terus mengajarkan setiap kami, yang menuntun setiap kami, sehingga firman tidak hanya sebatas firman yang boleh kami dengar saja, tapi benar-benar itu boleh jadi kehidupan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, kami bersyukur jika sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami rindu ya Tuhan bahwa persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau sama-sama angkat pujian percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menyaksikan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu, kami Gereja Tuhan di tempat ini sangat bersuka cita sekali jika ada Bapak Ibu Saudara-saudariku yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang dan mari kita sama-sama terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan informasi pelayanan. Saya persilahkan untuk tim multimedia. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami di GKD Banjarbaru. Mari bersama-sama kita menyaksikan informasi pelayanan GKD Banjarbaru selama 1 minggu ke depan dalam edisi Minggu 5 September 2021. Pelayanan anak-anak akan diadakan pada hari Minggu 12 September 2021 pada pukul 10 pagi melalui video. Komsel pelajar akan diadakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pada pukul 1 siang diadakan secara online melalui Zoom. Komsel mahasiswa dari Komsel 1 hingga Komsel 7 akan diadakan pada hari Kamis 9 September 2021 pada pukul 6 sore diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Komsel profesi akan diadakan pada hari Jumat 10 September 2021 pada pukul 7 malam diadakan secara online melalui aplikasi Zoom.
Komsel Keluarga akan diadakan pada hari Jumat 10 September 2021 pada pukul 7 malam. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang baik dalam seluruh kehidupan setiap kami. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau yang berjanji, Engkau yang akan menggenapinya ya Bapa. Sebab Kau adalah Allah kami yang setia ya Tuhan. Yes, God. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti.
Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan jaminan bagi kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan akan berdiri teguh Tuhan dalam apapun juga. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri kami terus berdoa mengingatkan Engkau akan bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi bangsa ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang beribu-ribu pulau Tuhan. Ada jutaan jiwa Tuhan yang membutuhkanmu ya Tuhan. Waktunya ya Tuhan, Engkau melawat Tuhan bangsa ini Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, bangsa ini dipulihkan Tuhan, mengenal Engkau, satu-satunya juru selamat, tiada yang lain ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dengan media Tuhan yang begitu terbuka saat ini Tuhan, di mana Injil kebenaran-Mu diberitakan dengan gamblang Tuhan di sosial media. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah berita keselamatan itu Tuhan bisa didengar Tuhan oleh banyak orang ya Tuhan, tanpa batas lagi ya Tuhan. Kalau dulu Tuhan kami tahu bahwa berita Injil sampai ke ujung-ujung bumi, kami tahu Tuhan bahwa berita Injil itu saat ini sudah sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan, karena setiap tempat demi tempat Tuhan, di mana Tuhan melalui sosial media kami ya Tuhan, kami bisa Tuhan melihat Tuhan Injil diberitakan. Bapa, saatnya Tuhan bangkitlah gereja Tuhan menjadi penuai pada akhir zaman, karena Engkau berfirman ya, hujan awal hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kalau kami ada di zaman ini, kami adalah menjadi bagian rencana-Mu yang menuai Tuhan, Tuhan yang besar itu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan untuk menuai Tuhan, untuk Tuhan menuai jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan, yang belum diselamatkan ya Tuhan. Mari Tuhan, perlengkapi terus kami jemaat-Mu Tuhan, untuk menjangkau Tuhan banyak suku, kaum dan bangsa Tuhan, supaya datang berhimpun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kami beribadah. Mari tolong kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, dalam pelayanan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun Tuhan kami berdoa. Kami mau sungguh mengandalkan Engkau. Bangkitkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, pandemi ini pun, kami tidak menjadi jemaat yang lemah. Justru kami menjadi jemaat yang kuat ya Tuhan. Kami menjadi jemaat yang inisiatif, yang kreatif ya Tuhan. Tidak menjadi jemaat yang pasif dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Disukakanlah Engkau dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya dalam bulan-bulan ini Tuhan, ada penjangkauan banyak jiwa-jiwa Tuhan di kampus-kampus ya Tuhan. Kami rindu banyak anak muda dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berikan kemenangan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menuntun kita dalam setiap jalan-jalannya, sehingga kemenangan demi kemenangan akan dialami kehidupannya. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus dan penghiburan daripada Roh Kudus itu menghibur dan menuntun kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.